Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dijaga, dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita tak henti-hentinya memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan waktu luang, memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan kebaikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia, sosok manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi uswatun hasanah, tauladan kita dalam segala hal. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti ajaran petunjuk yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, ya, sebagaimana yang disampaikan bahwa materi kita pada ta'lim kita pada subuh hari ini adalah seputar fikih hati. Jadi hati ini atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Qalbu. Hati kita ini memang sesuatu yang harus kita jadikan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu memahami fikih hati ini atau fikih qalbu ini. Yang pertama, hati kita ini tidak bisa kita tundukkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati qulub bani Adam, hati-hati anak Adam ini baina asbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari-jari Allah Ar-Rahman. Baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati seorang hamba itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi hati kita ini berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
yuqallibuha kaifa yasha. Maka di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya. Apa artinya itu? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Qalbun, hati itu para jemaah sekalian, kenapa disebut qalbun? Ya, dalam bahasa Arab. Ya. Qalbun, qaf, lam dan ba. Ya, qalbun. Dari sisi makna bahasa, qalbun itu artinya sesuatu yang selalu takallub. Takallub itu selalu berubah-ubah. Ya. Berubah-ubah. Innama summiyal qalbu litaqallubihi. Disebut dengan hati itu dengan qalbu, dengan kata qalbu itu litaqallubihi, karena sangat rentan untuk berubah. Ya. Maka karena dia rentan untuk berubah, maka perlu kita memahaminya dan bagaimana kita menjadikan hati kita ini selalu condong untuk berada di atas keistiqomahan dan kebenaran. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, istiqomahkan hatiku untuk selalu berada di atas agamamu, untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Karena yuqallibuha kaifa yasha, Allah itu membolak-balikkan hati kita sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini kan diperintahkan untuk bertakwa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka tugas kita di atas kehidupan dunia ini memaksimalkan dan mencari bekal ketakwaan sebanyak-banyaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Nah, sekarang pertanyaannya, takwa itu di mana? Takwa itu di mana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ketakwaan itu hakikatnya adalah ketakwaan hati. Iya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dinisbatkan ketakwaan itu kepada qulub, kepada hati. Iya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pengagungan terhadap syiar-syiar Allah itu bagian daripada taqwal qulub. Dinisbatkan ketakwaan itu kepada hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi. Ya. Wa asyara ila sadrihi. Ketakwaan itu di sini, kata Rasulullah. Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini, sambil menunjuk ke dada beliau. Jadi para jamaah sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menilai kita itu dengan hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga badan kita. Ya. Ini kaidah yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Para ulama kita mengatakan zakatul qalbi
kanama'il badan. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ya beberapa ulama yang lainnya. Kaidahnya apa? Zakatul qalbi. Jadi ada namanya zakat qalbu. Ya. Jadi bukan zakat itu bukan hanya sekedar zakat harta. Ada istilahnya zakat hati. Ya. Kata para ulama kita, zakatul qalbi kanama'il badan. Zakat itu apa para jamaah sekalian? Zakat itu kalau kita lihat maknanya adalah an-nama'u waz-ziyadatu fis salah. Zakat itu adalah pertumbuhan an-nama' waz-ziyadah, pertambahan fis salah, dalam kebaikan. Jadi dikatakan zakat itu kalau dia bertumbuh, bertambah dalam kebaikan. Iya, dikatakan zakat. Iya. Iya. Makanya zakat harta kan begitu. Ya, harta yang wajib dizakatkan ketika harta itu bertumbuh, bertambah dalam kebaikan. Ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hati, ada namanya zakat hati. Pertambahan, bertambah baiknya kualitas hati kita. Ya. Nah, kata para ulama, zakatul qalbi kanama'il badan. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas hati kita, kalbu kita, itu seperti bertambahnya dan bertambah baiknya jasad fisik kita. Nama al-badan, badan kita ini. Apa maknanya ini para jamaah sekalian? Saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita semua hafalkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fisik kita ini dalam bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah apa itu? Dalam surah Ad-Din. Ya, ini sekaligus tes hafalan ini ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang ahsan, yang terbaik. Ya. Jadi secara penciptaan fisik, ya, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik, ahsani taqwim, bentuk yang terbaik. Para jamaah sekalian, makanya tugas kita diperintahkan untuk menjaga tubuh kita ini, fisik kita ini dengan maksimal. Ya. Pelihara pola makan. Pola makan diperintahkan. Ya, kata para ulama salah satu sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit keras, ya, artinya sakit-sakit yang ini ya Rasulullah pernah alami, tapi tidak pernah, ya, fisik beliau selalu maksimal, ya, dalam peperangan selalu, ya, berada dalam kondisi yang terbaik. Kenapa? Salah satu diantaranya karena Rasulullah SAW itu menjaga pola makan yang sekarang ini, masya Allah, pola hidup sehat, masya Allah. Ya, kita lihat. Ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana, tidak ada tempat yang paling jelek diisi oleh seorang anak Adam, kata Rasulullah, melainkan perutnya. Ya, kita ini punya syahwatul batan, punya syahwat perut semua. Ya, dan kadang kita tidak berinteraksi dengan perut kita ini secara bijak. Rasulullah SAW ingatkan, ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang paling jelek yang diisi oleh seorang manusia itu melainkan batan. Orang Makassar bilang batang. Itu kayaknya dari bahasa Arab itu, batan. Saya khawatir orang Makassar itu sudah, ya, tahu batang itu ternyata kalau ditelusuri batan itu perut. Tidak ada yang lebih jelek diisi oleh manusia, kata Rasulullah SAW, melainkan batannya, ya, perutnya. Kemudian fa in kana la mahala, kalaupun kita ini gemar untuk
apa? Gemar untuk makan, senang untuk makan, dan memang begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita senang untuk makan. Apa istilahnya? Kuliner apa? Ya suka kuliner ya. Tidak ada masalah. Fa in kana la mahala, kalaupun harus kita memuaskan syahwat perut kita ini, makanya kan kita dilarang. Tidak ada itu puasa sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan setiap hari, tidak ada. Kalaupun kita ingin maksimal puasa sunnah, puasa apa para jamaah sekalian? Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Hukum asalnya kita harus memperhatikan syahwat perut kita ini. Fa in kana la mahala, kalaupun harus kita sampai pada tahapan maksimal dalam memuaskan syahwat perut kita, tapi ingat polanya, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Makanya kalau ada orang yang makan kemudian tidak bisa mau bernafas, wah itu berarti sudah melewati batas kewajaran. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga fisik kita ini, dengan cara apa? Dengan cara menjaga pola makan yang sehat, pola makan yang sehat. Bahkan di antara zikir pagi dan petang kita apa para jamaah sekalian? Di antara zikir pagi dan petang kita, Allahumma afini fi banadi. Ya Allah berikan kesehatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i wa fi basari. Ya Allah berikan kesehatan pada telingaku, pada penglihatanku. Itu artinya syariat kita ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita terhadap fisik kita, terhadap badan kita ini kita perhatikan dengan baik. Masya Allah, sekarang ini kesadaran orang untuk sehat itu luar biasa. Hari Ahad, hari Sabtu kita lihat, Masya Allah banyak yang berolahraga. Itu bagus. Dan itu memang perintah agama kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, meskipun ini punya tafsiran yang sangat luas, tapi salah satu tafsirannya kata para ulama kita, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat di sini salah satu maknanya adalah kuat secara fisik. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi para jamaah sekalian, ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan kesehatan badan kita. Nah, kaidahnya tadi kan mengatakan zakatul qalbi kana ma'il badan. Zakat hati itu sebagaimana kita menjaga pertumbuhan dan perkembangan badan kita, fisik kita. Maka seharusnya penjagaan kita terhadap kualitas hati kita itu juga harus sama dengan bagaimana kita menjaga fisik kita. Zakatul qalbi kana ma'il badan, seperti kita menjaga pertumbuhan dan kesehatan fisik kita. Nah, pertanyaannya, sudah seperti itukah kita menjaga kesehatan, pertumbuhan, kebaikan, kesolihan hati kita? Padahal sebagus-bagusnya fisik kita, semaksimalnya kita melakukan penjagaan terhadap fisik kita, bentuk kita, rupa kita ini,
Ya. Toh pada akhirnya penilaian Allah tidak akan melihat kepada semua itu. Saya ulangi para jamaah sekalian, Allah tidak melihat kepada fisik kita, meskipun kita diperintahkan untuk jaga fisik kita ini, ya, meskipun kita diperintahkan untuk selalu menjaga agar kita ini tetap sehat fisik kita, tapi Allah tidak akan memberikan penilaian kepada bentuk tubuh kita, tidak akan melihat kepada bentuk rupa kita. Innallaha, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk kalian. Ya. Tidak akan melihat kepada fisik badan kalian. Ya. Jadi bukan sesuatu yang akan dijadikan penilaian oleh Allah bagaimana rupa kita, bagaimana bentuk kita. Ya. Para jamaah sekalian, semua kita kenal Luqman. Ya. Luqman itu siapa? Luqman yang diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Kalau kita baca Luqman itu seorang budak, statusnya budak, kulitnya hitam, ya, rambutnya, ya. Para jamaah sekalian, ini tidak rasis, tapi ya, menyebutkan dari sisi pandangan manusia, Luqman itu bukan orang yang, ya, ideal yang dalam pandangan manusia. Tapi kenapa diabadikan? Kenapa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Diabadikan namanya, kisahnya, dan dijadikan sebagai salah satu nama surah. Ya. Suatu ketika, ya, mungkin saya pernah ceritakan di masjid ini. Suatu ketika Luqman itu diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Ya. Maka ketika menyembelih kambing itu, tuannya mengatakan, wahai Luqman, berikan 2 bagian tubuh dari kambing itu yang paling bagus. Ya. Atyabal mudghataini min hadhihi syah. Wahai Luqman, berikan kepada aku 2 bagian tubuh dari kambing itu yang paling bagus. Nah, setelah disembelih oleh Luqman, maka Luqman mengambil 2 bagian tubuh dan diberikan kepada tuannya yang paling bagus. Apa yang diambil oleh Luqmannya? Apa yang diambil? 2 bagian tubuh apa yang diambil oleh Luqman? Para jemaah sekalian, pertama hati, kemudian lidah. Lidah, hati dan lidah. Kemudian beberapa lama, ya, setelah itu beberapa hari kemudian disuruh lagi untuk sembelih kambing kedua kalinya. Dan setelah menyembelih kambing itu, tuannya mengatakan, wahai Luqman, berikan kepadaku akhbathal mudghataini min hadhihi syah. Berikan kepadaku 2 benda atau 2 bagian tubuh dari kambing itu yang paling jelek. Yang paling jelek. Ya. Maka para jamaah sekalian, apa yang diambil oleh Luqman dari 2 bagian tubuh kambing itu ternyata sama, hati dan lidah. Maka tuannya bertanya, wahai Luqman, pada sekali pertama yang terbaik engkau ambil lidah dan hati. Pada saat yang kedua juga sama. Kenapa? Luqman mengatakan, wahai tuanku, 2 benda ini kalau baik pada manusia, maka akan jadi baik. Tapi kalau 2 ini tidak bagus, maka yang lain juga akan tidak bagus. Jadi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya tidak akan melihat kepada innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak akan melihat kepada kebagusan rupa, bagaimana penampilan fisik kita. Yang sekarang ini Masya Allah, untuk penampilan fisik kita ini Masya Allah luar biasa.
ya. Kata pengamat ekonomi, di antara bisnis yang paling apa namanya? Yang paling menguntungkan saat ini bisnis apa? Pak Haji tahu. Skincare. Iya. Saya kira awalnya itu laki-laki tidak peduli skincare. Tapi ternyata saya lihat mahasiswa-mahasiswa saya banyak juga yang pesan apa? Iya. Banyak juga yang pesan skincare. Saya awalnya cuma ya, kita kan biasa ya kalau laki-laki untuk apa ya? Tapi ada juga yang Masya Allah tidak dilarang. Tapi toh pada akhirnya sebagus apapun kita pelihara penampilan kita, toh itu tidak akan menjadi sumber penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilarang, bahkan diperintahkan memperbagus penampilan itu. Kita pakai pakaian bagus, menjaga penampilan kita, itu kan bagian kita menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah itu. Tapi ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak akan melihat kepada bentuk kalian, kepada fisik kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian. Ila qulubikum. Maka pesannya para jamaah sekalian, kaidah yang pertama ini mengatakan zakatul qalbi kanama'il badan. Artinya apa? Sebagaimana kita ini diperintahkan untuk memperhatikan, memperbaiki perkembangan tubuh kita, fisik kita, maka seperti itu pula lah perhatian bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebagusan hati kita. Itu kaidah yang pertama. Para jamaah sekalian, dengan apa? Dengan apa? Ini yang terakhir. Dengan apa kita menjaga? Ya, dengan apa kita menjaga kebagusan, kesolihan hati kita? Dengan ketaatan secara umum. Ya. Dengan ketaatan secara umum, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Begini prinsipnya sebenarnya. Sama dengan badan kita. Kan kita menjaga badan kita dengan dua hal. Yang pertama, kita menjaga asupannya, nutrisi badan kita. Ya, itu yang pertama, agar badan kita ini menerima asupan nutrisi yang tepat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melindungi badan kita ini dari segala hal yang bisa merusak, menjadikan badan kita ini sakit. Kan begitu caranya. Dan kalaupun sakit kita terapi. Iya. Itu cara kita menjaga badan kita. Sama juga dengan hati kita ini. Perhatikan nutrisinya. Ya. Perhatikan apa yang menjadi asupan hati kita. Kemudian setelah itu kita menjaga bagaimana hati kita ini tidak terjangkit penyakit. Dan kalau terindikasi sakit, segera obati. Nah, itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat, hari yang tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki, tidak lagi bermanfaat anak keturunan yang kita bangga-banggakan di atas kehidupan dunia ini, yang akan menjadikan kita selamat illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, ya, hati yang bersih. Maka para jamaah sekalian, tugas kita jaga hati kita, berikan nutrisinya, ya. Dan kalau mau dikatakan dua hal yang paling maksimal, ya, kata para ulama kita, di antara dua hal dari semua ketaatan yang paling maksimal untuk menjaga kesehatan hati kita, dua. Yang pertama, tauhid kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah. Perbagus tauhid kita, permantap tauhid kita, akidah kita diperkuat. Tauhid. Ya. Tauhid kita ini, semakin kita bergantung kepada Allah, maka kebergantungan kita kepada makhluk itu akan semakin tidak ada atau semakin kecil. Masalahnya kita ini dalam tauhid terkadang wah, saya betul-betul bertauhid tapi diuji dengan tidak nampak tauhidnya. Jadi tauhid kita, perbagus tauhid kita, permantap tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita,
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, salat kita. Ya. Salat kita. Salat yang berkualitas itu adalah salat yang khusyuk. Khusyuk itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Dua amalan ini, ya, atau dua hal inilah yang insya Allah akan menjaga kemaksimalan kesehatan hati kita. Saya kira demikian para jamaah sekalian, apa yang dapat disampaikan. Ini masih kaidah yang pertama, ada 10 kaidah. Mudah-mudahan kita bisa kaji ini sampai kaidah yang terakhir. Ya, jadi kaidah yang pertama ini apa? Zakatul qalbi kanama'il badan. Penjagaan kita terhadap pertumbuhan badan kita, fisik kita, seharusnya sama dengan penjagaan kita menjaga kesolihan, pertumbuhan, kebaikan hati kita. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Iya, silakan Pak Fajir. Ya. Fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah mengilhamkan sukma keburukan dan kefasikan, kebaikan. Maka beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya dan merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Apakah dalam kandungan ayat itu sukma yang dimaksud itu adalah hati, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada hadis juga yang meriwayatkan bahwa carilah hatimu di 3 tempat: pada saat sholat, pada saat membaca Al-Quran, dan pada saat mengingat kematian. Apabila engkau tidak menemukan hatimu pada 3 tempat tersebut, maka bermohonlah kepada Allah, karena sesungguhnya kamu tidak memiliki hati. Nah, kemudian yang terakhir Pak Ustadz, mohon arahan penjelasan lebih lanjut lagi terkait tentang kolbun salim, kolbun marid, sama kolbun mayit. Ya, hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Masya Allah. Ya, hari terima ini kasih. Pak memborong semua pertanyaan. Dan inilah materi yang sebenarnya akan kita sampaikan dalam 10 kaidah itu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi para jamaah sekalian, singkat-singkat saja. Jadi yang pertama itu betul dalam surah Asy-Syams itu. Bahkan kata para ulama, tidak ada sumpah yang paling panjang yang disebut oleh Allah kecuali persoalan pembersihan jiwa kita ini. Coba, wasyamsi waduhaha wal qamari idza, dan semuanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang luar biasa. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Pada intinya wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha. Jadi jiwa kita ini memang Allah ilhamkan, ya, atau tadi disebut sukma. Allah mengilhamkan, memasukkan kepada sukma kita ini fujuraha wa taqwaha. Nah, ini perhatikan baik-baik. Fujuraha wa taqwaha. Dalam Al-Qur'an penempatan posisi itu tidak main-main. Disebut pertama dan kedua itu ada maknanya. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa kita ini, kepada sukma kita ini, kekuatan fujur, kekuatan untuk berbuat jahat. Jadi didahulukan ada kekuatan jahat yang ada pada diri kita. Wa taqwaha, kekuatan takwa, baru kekuatan takwa. Jadi didahulukan kekuatan fujur, ya, baru kekuatan takwa. Artinya kesempatan kekuatan fujur, kekuatan untuk condong melakukan perbuatan jelek itu bisa mendominasi, ya. Karena disebutkan pertama fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka setelahnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, ya, mentazkiyah, menzakatkan. Nah, ini tadi menzakatkan jiwanya, menzakatkan hatinya. Jadi ini bagian daripada tazkiyatun nafs. Zakat kalbu itu bagian daripada tazkiyah nafs, ya. Bagian daripada kita mensucikan diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba
man dassaha. Jadi ada doa lagi para jamaah sekalian yang diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini kekuatan takwa. Karena yang kita khawatirkan dominasi kekuatan fujur itu yang akan menguasai diri kita. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak tahu riwayat itu, tapi benar. Ya. Yang paling sering kita kehilangan hati kita di mana? Di sholat. Kalau kita sholat, makanya orang yang sholat, kita satu shaf berjamaah, ada yang pulang dengan setengah pahalanya, ada yang pulang dengan seperempat, ada yang pulang dengan seperlima, ada yang sampai sepersembilan kalau tidak salah dalam hadis itu. Jadi dia tidak dapatkan dari sholatnya kecuali sepersembilan atau seperdelapan dari sholatnya. Apa yang membedakan? Kata para ulama, kehadiran hati kita dalam sholat kita. Padahal kita sama, bacaan kita sama, yang kita dengar dari imam sama, gerakan kita sama, tidak ada yang berbeda, tapi pahala yang kita dapatkan dalam sholat kita berbeda-beda. Ditentukan oleh apa? Kehadiran hati kita. Kita baca Quran. Baca Quran itu yang paling penting dalam Al-Quran itu kan ada membaca, menghafal, kemudian mentadabburi. Itu kan yang ada ya. Mana dari tiga ini yang menjadi tujuan Al-Quran itu diturunkan? Dibacakah? Dihafalkah? Atau ditadabburi? Semuanya diperintahkan. Diperintahkan Al-Quran itu dibaca. Al-Quran itu diperintahkan untuk dihafal. Tapi tidak akan bermanfaat bacaan dan hafalan kita kalau tidak disertai dengan tadabbur. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi? Yang dicela itu kenapa tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, tadabbur itu terkait dengan kehadiran hati kita dalam setiap pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang kedua adalah sholat, baca Quran, kemudian kematian. Kalau ada berita kematian kemudian tidak hadir hati kita di situ, luar biasa. Jadi masya Allah, ungkapan itu sangat tepat. Nah, kemudian yang ketiga, jadi ada kriteria tiga hati ya kalau dalam Al-Quran. Ada namanya qalbun mayyit. Ya, hati yang mati. Hati yang mati itu maksudnya gimana? Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bagaimana? Oh, itu hati yang sakit ya. Fi qulubihim marad. Itu hati yang sakit. Dalam hatinya ada penyakit. Khatamallahu ala qulubihim. Itu hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim. Hati-hati para jamaah sekalian. Kalau Allah sudah menutup hati kita, khatamallahu, dikhatamkan hati kita ini, khatamallahu ala qulubihim. Tandanya apa? Tandanya ketika hati kita ini tidak lagi merespon cahaya Allah. Ya, kita dengar azan tidak ada respon. Kenapa? Ya, saya belum sholat. Ya. Dengar nasihat tidak terespon hati kita untuk merespon nasihat itu. Jangan-jangan khatamallahu ala qulubihim. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Nah, kalau sakit ini masih bisa disembuhkan. Nah, itu qalbun marid. Ya, fi qulubihim maradun. Di hati-hati mereka ada penyakit. Tapi kalau dibiarkan sakitnya itu, fazadahumullahu marada. Allah akan tambahkan sakitnya. Akhirnya bisa mati. Kemudian yang ketiga itu adalah qalbun salim. Itu tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya kira itu penjelasan singkatnya. Wallahu taala alam. Asyhadu.
Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesolihan hati dan kita selalu berusaha untuk menzakatkan menzakatkan hati-hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan melihat kebagusan dan kesolihan hati kita masing-masing. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.